Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Rudiana SPDI. Tempat mengajar saya di TK Darut Taqwa Foundation, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa dalam jabatan gelombang pertama di LPTK IAIN Ponorogo, Jawa Timur. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN pada sekolah saya TK Darut Taqwa Foundation, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Berikut video kinerja saya. Assalamualaikum teman-teman. Silakan duduk secara simpan tadi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ayo, kaki saling sama Mina. Mamanya kenapa lupa? Oke, satu. Silakan ditanya disimpan berjajar di situ. Rapikan ya. Oke. Lonceng berbunyi baris di halaman, setiap hari aku dapat kembali. Namun ke atas di bahu direntangkan, meniru burung terbang di udara. Satu dua terbang di udara. Satu dua terbang di udara. Siapa dapat berbaring seperti aku ini? Ayo angkat kakimu, angkat berganti-ganti. Ayo, ayo, berbaris bersama. Ayo, ayo, seperti mujahid. Senangnya di pagi ini sekolah Darut Taqwa. Di sini kindergarten dan juga playgroup. Ayo belajar supaya pintar. Ayo belajar supaya pintar. Ini bim. Istidadah. Siap. 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabba, aku rela Allah Rabbu, wa bil islami dina, dan aku rela Islam itu, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah, dan aku rela Nabi Muhammad Rasulku, wa bil Qur'ani imam wa ummah, dan aku rela Al-Quran imam dan hukumku. Amin. Ikra Darut Taqwa. Kami santriwan dan santriwati Darut Taqwa Foundation, demi baktiku kepada Ilahi dan cintaku kepada Al-Quran suci, aku berjanji: 1. Rajin sholat sepanjang hari. 2. Tak lupa mengaji setiap hari. 3. Berbakti kepada ayah dan ibu. 4. Taat dan hormat kepada guru. 5. Menuntut ilmu tiada jemu. 6. Setia kawan dan suka memaafkan. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar dengan pengingat tentang PAI ya. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke, siap? Siap. Siapa yang mendidih lehernya? Suka gini-gini? Oke, ini. Lanjut. Salam lanjut.
diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman, Umi pengen tahu betul kemarin teman-teman belajar apa sekolah sama kemarin, masih ingat nggak? Ada siapa yang masih ingat kemarin belajar apa? Tentang camping. Oke, tentang camping. Betul ya. Teman-teman, mau nggak kebanjiran? Kenapa nggak mau? Kalau banjir itu betul merusak rumah, apalagi merusak mobil, apalagi karena nggak bisa keluar rumah. ya betul. Karena barang yang berharga Betul, ketimbunnya, ke bawah hanyut, apalagi HP. Pares apa Pares? Sama HP di sana. Hah? Apa Pati? Banyak kasihan kan? Nah kalau kita melihat yang kesusahan banjir, kita harus bilang apa teman-teman? Ada loh kalimat thayyibahnya. Dan tahu nggak? Kalimat thayyibah bagi orang yang terkena musibah. Umi ajarin ya, mau nggak diajarin sama Umi? Oke, kita ucapkan dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi segala kegiatan, segala macam kita semua termasuk alam itu akan kembali pada Allah, ya, termasuk manusia. Itu kalau musibah itu bukan hanya terjadi pada manusia tetapi juga alam yang rusak. Jadi kita harus istirja namanya ya. Namanya apa? Istirja. Oke? Nah, teman-teman, misalnya nih, teman-teman kebanjiran rumahnya. Terus mamanya sendiri aja beres. Boleh nggak? Kenapa? Harus dibantu tidak? Dibantu. Terus ada teman-teman nih, ada teman Keisha misalnya siapa namanya di luar sana, ya. Terus ada yang kebanjiran rumahnya, ditolong nggak sama kita? Harus ditolong. Kenapa harus ditolong? Karena kasihan membutuhkan bantuan apa saja, dibantu sama apa aja. Harus menolong. Hah? Saling menyelamati. Oh, menyelamati seperti apa? Kita mau ke sana, anak-anak ke sana ke yang banjir gitu, menyelamatin. Habis itu Kalau anak-anak bawa ke rumah kita. mungkin bisa ya bawa ke rumah kita. Kalau anak-anak mungkin nggak ke sana ya, tapi anak-anak cukup memberikan misalnya ada baju bekas, anak-anak silakan atau baju baru juga nggak apa-apa dibawa ke sana untuk disumbangkan karena mereka sudah nggak punya baju, rumahnya hancur ya. Atau barang-barang di Barang-barang kita apa kalau sudah beres banjirnya baru boleh kita ke sana, kita nengok ya bagaimana keadaannya ya seperti itu. Kasih tahu sebentar ya, boleh? Boleh? Diam sebentar ya. Banjir adalah bencana alam yang terjadi saat air meluap dan menutupi daratan. Ini pernah terjadi di zaman para nabi nggak? Ada yang tahu nggak nabi siapa? Nabi Nuh, betul. Nanti kita akan lihat videonya ya. Kisah teladan Nabi Nuh. Oke. Selanjutnya kan tadi rumah-rumahnya rusak, manusia merasa terganggu. Tapi di samping itu bahwa apa? Banjir itu adalah tanda-tanda kekuasaan siapa? Allah. Tanda-tanda kekuasaannya Allah. Kenapa kekuasaannya Allah? Karena semua yang dimiliki dunia ini, langit dan bumi ini miliknya siapa? Allah. Milik Allah. Jadi Allah bisa saja. Kenapa Allah menenggelamkan Nabi Nuh nanti? Ada ceritanya. Kenapa menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh? Nah, setelah disimak, nanti Umi akan bertanya siapa aja perannya di situ ya. Nabi Nuh alaihissalam dan berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah
Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar. Sayangnya, peringatan ini tidak membuat mereka takut dan malah membuat mereka semakin menentang. Engkau manusia biasa seperti kami. Jika engkau memang benar, buktikan azab itu kepada kami. Nabi Nuh menjawab, Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu. lalu datanglah hari di mana Allah menurunkan wahyu bahwa orang-orang yang beriman tidak akan berpanah lagi dan semua orang yang berbuat dosa akan ditenggelamkan. Allah kemudian memerintahkan agar Nabi Nuh membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Nabi Nuh mulai menanam pohon. Pohon itu akan ditebang dan dibuat menjadi kapal. Setelah pohon itu cukup besar, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk bekerja bersama-sama. Pekerjaan mereka ini menarik perhatian banyak orang. Beberapa pemimpin suku pun datang dan bertanya, Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Dan apa manfaatnya? Kamu membuat sebuah kapal yang sangat besar. Kapal ini akan menyelamatkan kami dari banjir besar. Tidak mungkin di tanah yang panas ini akan muncul banjir. Apa yang kalian kerjakan akan sia-sia. Tidak, Nabi Nuh berkata bahwa azab dari Allah akan segera datang dan orang-orang yang tidak percaya akan terkena hukuman tersebut. sahut pengikut Nabi yang lainnya. Namun sayangnya, tidak ada yang percaya pada ucapan mereka. Kapal yang sangat besar itu akhirnya selesai dibuat. Di dalamnya ada sebuah lubung yang sangat besar untuk menampung bahan makanan, kadang-kadang untuk menampung para hewan. Allah memerintahkan agar Nabi Nuh membawa para hewan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Beberapa hari kemudian, Nabi Nuh dan para pengikutnya terlihat sibuk mempersiapkan semuanya. Akhirnya, hari yang dijanjikan tiba. Nabi Nuh memberikan peringatan untuk umatnya. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah akan tenggelam dalam banjir besar. Hingga saat-saat terakhir pun tidak ada yang mempercayainya, termasuk istri dan anak-anak Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk naik ke atas kapal dan menutup pintu kapal rapat-rapat. Orang-orang yang sejak tadi berkerumun di sekitar kapal mulai bubar untuk pulang ke rumah masing-masing. Tidak akan terjadi apapun. Marilah kita pulang ke rumah masing-masing. Namun, dugaan mereka salah. Dengan cepat, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun turun disertai dengan petir yang menggelegar. Hujan badai turun selama beberapa hari berturut-turut. Air mulai menggenang semakin meninggi. Orang-orang panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Mereka berlari ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Namun, kemanapun mereka pergi, air terus menggenang. Mereka mulai menyesal karena tidak mempercayai ucapan Nabi Nuh. Hujan badai dan angin topan terus berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Banjir besar sulit terjadi. Dalam peristiwa itu, hanya kapal Nabi Nuh saja yang berhasil selamat. Kapal Nabi Nuh terus terombang-ambing di tengah ombak besar, hingga Allah menurunkan perintah kepada langit untuk menghentikan hujan dan memberikan perintah kepada bumi untuk menelan semua air. Kapal Nabi Nuh terdampar di pegunungan yang sangat tinggi. Setelah keadaan aman, Nabi Nuh turun dari kapal dan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala perlindungannya. Tadi ada apa tadi? Sebelum Nabi Nuh muncul sebagai nabi, ada apa tadi? Ada patung. Nah, patung itu kenapa diapain tadi? Disembah. Boleh nggak nyembah patung? Enggak boleh nyembah patung. Kenapa? Karena Tuhan kita bukan patung. Tuhan kita apa? Allah. Karena Tuhan kita Allah tidak boleh menyembah patung. Tetapi kebanyakan manusia apa? Kebanyakan manusia menyembah apa tadi? Menyembah patung. Yang akhirnya
disisa oleh Allah dengan banjir bandang dan menenggelamkan semuanya. Di sini adalah siksaannya Allah, azabnya Allah. Tetapi yang sekarang ini juga bisa saja terjadi karena azabnya Allah, karena banyak orang-orang yang sudah tidak mau sholat, tidak mau lagi berbuat baik, tidak mau beribadah sama Allah. Siapa yang rajin sholatnya? Siapa yang tadi sholat subuh? Nggak sholat. Nah, makanya terutama sholat wajib teman-teman harus ya. Ya sholat yang lima waktu itu apa saja coba? Subuh, asar, isya. Ya, ini wajib teman-teman laksanakan, kita semua, termasuk Umi, termasuk siapapun yang ada di dunia ini wajib sholat 5 waktu. Boleh ketinggalan. Anak-anak belajar dari sekarang. Ya, kalau anak-anak masih kecil nggak apa-apa kalau kelupaan orang tuanya, tapi ingetin sama mama, jangan lupa ingatkan saya, ingatkan siapa nak Kesa misalnya untuk sholat ya, bangunin kalau mau sholat subuh, bangunin mah, ya. Siapa suka gitu sama mamanya, Pares? Siapa pernah dibangunin mamanya untuk sholat? Bapak subuh teh mau ke masjid, jadi gak bolehin. Aku sendiri bangunnya. Sendiri bangunnya, nggak dibangunin. Nanti Mama kita bilang sama ayah bundanya, Mama ya bilang sama bunda, ayah nanti mah bangunin ya kalau mau sholat subuh. Kalau sholat zuhur kan di sini sekolah, tapi kalau di mana teman-teman kan di mana di rumahnya masing-masing. Oke, ini dan tepuk semangat 1. Semangat, tepuk semangat 2. Semangat, tepuk semangat 3. I am the best, you are the best, we are the best. Yes. Kita lanjutkan. Tadi kisah siapa? Nabi Nuh. Teman-teman, tadi kan yang musyrik, ya, yang syirik, yang menyembah berhala, yang Allah siksa sehingga banjir bandang. Berapa orang tadi? Berapa orang atau berapa orang yang masuk apa tadi? 80 orang, betul. Itu pun berjodoh-jodoh. 80 ada laki-laki, ada perempuannya. Selain itu ada apa lagi yang dimasukin? Binatang apa saja? Tadi kelihatan nggak? Domba, burung, singa, gajah, sapi, bebek, apa lagi? Unta. Ini semuanya masuk ke dalam bahasa atau kapal. Selanjutnya, ini warna apa? Biru. Ini bikin apa sih? Ininya ada 2 loh teman-teman. Kenapa ya ada 2? Bikin apa kita? Nih, Umi akan membuat sesuatu. Ya, apa coba? Minuman. Masa minuman dibolongin? Ini ada juga apa? Ada lem. Ada juga ini apa? Selotip. Ini ada apa lagi? Kertasnya berbentuk apa? Lingkaran atau bulat. Warna apa? Biru. Yang ini warna apa? Ada juga ini apa? Stick es-krimnya ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, mana ya Umi? Kenapa dipendekin ini? Ada apa nih dipendekin Umi? Ya, kita akan membuat sesuatu. Pertama-tama yang akan dilakukan adalah lemnya kita buka dulu. Bismillah. Kita buka ya. Kalau kesusahan di sini ada ya. Ada ini deh. Untuk mengambil lemnya. Oke. Teman-teman lihat ya. Ini ada stick yang besar. Lihat. Ini ada sticknya yang melengkung nih. Yang melengkung ini gunanya nanti untuk di luarnya, untuk di sininya. Nah, untuk diginiin. Tapi diapain ya? Coba kita buat apa? Kita akan membuat tong sampah mini. Mau gak? Nanti boleh dibawa pulang. Oke? Mau gak?
yang ada bulatnya di melengkung bulat kan? Ini nanti ditempel teman-teman dilem ini tengahnya yang kecil. Ini adalah yang kecil ya, ini yang kecil. Tempel di dekat yang tadi itu. Nah, tapi teman-teman jangan langsung dipakai. Kalau langsung dipakai ini nanti goyang. Jadi harus diamin dulu sebentar. Ya, diamin dulu. Jangan dulu dipasang. Nah, ini ada apa? Ada kertas. Buat apa Umi? Ini buat tutupnya. Buat tutup sampahnya. Oke, gini tuh. Ya, ini buat tutup sampah. Gini aja Umi, dia nanti pakai selotip. Ini gunanya pakai selotip. Teman-teman menggunakan selotipnya hati-hati. Selotipnya ini sangat tajam, ya, bisa melukai tangan anak-anak. Tuh, ya, ambil selotipnya, tempel di sini. Tempel di sini buat apa Umi? Bukan bisa terbuka kayak tutup sampah. Nah, di tengah, ya. Ini kan, ya. Sebentar, terlalu. Nah, biar tutup. Nah, sekarang kita ambil, kira-kira udah kering sebentar. Kita coba dulu ya. Masukin ke dalam sini. Tuh. Masukin. Terus itu apa nih? Betul buat cincakannya. Dan ini yang kecilnya, yang ini buat di dalamnya sini tuh. Tutuplah. Tutuplah terus jadi dibuka. Jadi nungguin kering dulu ya. Dipasanginnya mau? Mau? Oke. Siapkan duduknya rapi. Oke, bisa duluan. Oke, selanjutnya Siapa? Parani siapa? Isya. Ini, ambil dulu sini. Ini ada. Simpan di sini. Simpan di meja seperti ini. Ini aku mau jadi pemain. Tepuk semangat 5. Dan. Ding ding ding. Dum dum dum. Dan. Ding ding ding. Dum dum dum. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Teman-teman, seru nggak tadi belajarnya? Oke. Berarti teman-teman harus apa tadi? Harus membuang sampah pada tempatnya. Ya, harus membuang agar tidak terjadi banjir. Oke teman-teman, hebat semuanya sudah melakukan kegiatan yang sudah Umi ajarkan. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangannya bulat. Tepuk tangan di segitiga. Mana segitiga tepuk tangannya? Oke, tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping. Tangan ke depan bertepuk tangan. Tangan diangkat sikap berdoa. Bila aku berdoa ku angkat dengan suara lembut tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Ibu jari tunjuk, jari tangan yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Oke, ini dadan. Duduk yang rapi, lidernya ke depan. Pimpin doa dulu. Oke. Siap. Doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta pemelihara seluruh alam. Surat Al-Asr.
yang mau apa namanya yang belajar sama Umi hari ini. Senang nggak? Senang nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim. Berjajar untuk salim sama Umi. Berjajar. Berjajar. Sana. Yang belum beres itunya boleh minta sama Umi. Beres dulu. Oke. Oke. Nah,